Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pendampingan individu yang kelima. Pak Lalu dan Wati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk pendampingan individu yang kelima, kita akan membahas tentang beberapa poin. Di antaranya adalah pada bagian awal nanti kita akan merefleksi ya kegiatan apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian kita mulai masuk refleksi pada modul 3, di antaranya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, modul 3.2 tentang sumber daya, dan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Berpihak pada murid. Dan terakhir nanti kita akan merefleksi pencapaian kurang lebih 5 bulan terakhir selama mengikuti program CGP. Baik, bismillah Pak Lalu dan Wati, sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Bismillah, yang pertama mungkin bisa diceritakan apa saja program, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan yang dianggap sebagai capaiannya itu apa, mungkin bisa diceritakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selama 1 bulan ini kita, khususnya saya sendiri yang CGP yang ada di SMA 1 Kuripan, telah membuat suatu program yang berdampak pada murid. Dan kalau saya melihat di sekolah kita ini banyak sekali sih program-program yang bisa kita buat untuk yang bisa berdampak kepada murid. Dan salah satu program yang saya coba terapkan dan saya melihat potensi-potensi yang kita miliki di sekolah adalah mencoba membuat program yang terkait dengan lingkungan sekolah, di mana kita berharap lingkungan sekolah kita ini tetap bersih, indah, nyaman, asri, dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekolah, yang seringkali kita semua elemen yang ada di sekolah ini membuang sampah secara sembarangan, dan kita melihat itu sebagai potensi yang bisa memberikan dampak kepada siswa. Salah satu dampak yang terlihat adalah kreativitas siswa, keterampilan siswa, di mana barang-barang bekas yang akan diciptakan itu bisa memberikan nilai lebih, bisa membuat untuk memperindah sekolah, bisa juga memperindah lingkungan siswa di rumahnya. Dan yang kedua, program yang sudah berjalan di sini adalah kegiatan keagamaan, ya, yang dimana dampak dari siswa itu sendiri meningkatkan kemampuan literasi dalam membaca Al-Quran. Dan kalau kita melihat banyak sekali siswa-siswi yang ada di sini yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, dan itu merupakan program yang dicanangkan oleh guru agamanya dan sudah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan seterusnya, sehingga harapan ke depan, tujuan dari program itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mengubah perilaku siswa, akhlak dan budi pekertinya. Dan itu harapan atau impian yang ingin dicapai dari program-program yang dibuat oleh guru agamanya itu, ya. Baik, terima kasih Pak Lalu. Jadi selama 1 bulan terakhir ada beberapa program yang sudah dijalankan ya, terutama program yang berpihak pada murid. Di antaranya adalah
membuat atau mengkreasikan, memanfaatkan barang-barang bekas, ya. Memperlindungi lingkungan, kemudian juga untuk pengelolaan limbah yang tidak bisa didaur ulang, gitu ya, sehingga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih, sehingga bisa bermanfaat. Setelah itu juga dari segi keagamaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Lul. Kemudian kita lanjut ke inti pendampingan, yaitu di mana kita di modul 3.2 kita belajar untuk memetakan sumber daya atau potensi yang ada di sekolah. Lebih ada 7 poin. Di antaranya yang pertama ada finansial, kemudian ada fisik, manusia, sosial, politik, lingkungan, manusia, dan sosial budaya, sosial agama. Nah, dari ketujuh sumber daya atau potensi sumber daya tersebut, ketika Pak Lalu Darwati melakukan pemetaan gitu ya, ada nggak hal-hal yang menarik yang ditemukan yang kemungkinan bisa menjadi potensi ini? Nah, gitu. Silakan. Hal yang menarik dari potensi-potensi yang kita miliki di sekolah ini, tentu saja yang utama dan pertama sekali adalah aset manusianya. Ya. Dimana aset manusia ini sangat menentukan sekali dari pelaksanaan program yang kita rencanakan. Aset utama yang harus kita utamakan adalah aset manusia yang untuk bagiannya di kepala sekolah, gitu. Dan apapun program yang akan kita laksanakan harus ada persetujuan dari kepala sekolah. Tanpa ada persetujuan kepala sekolah, kita juga tidak berani melaksanakan program tersebut, kan? Karena kebijakan-kebijakan semuanya ada di tangan kepala sekolah. Kemudian aset manusianya dari pihak guru, dan sangat kita berharap sekali kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini terkait program yang akan kita laksanakan. Misalkan program yang sudah saya sebutkan tadi itu menjaga lingkungan sekolah. Tentu saja kita akan kolaborasi dengan guru yang terkait dengan mata pelajaran tersebut, misalkan prakarya, gitu ya, dan seni budaya. Nah, itu yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Kemudian yang menarik juga dari lingkungan yang ada di sekolah kita ini, saya melihat banyak sekali program-program yang terbentuk dari aset yang kita miliki, seperti aset lingkungan, ya. Seperti barang bekas yang ada di sekolah ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berdampak pada siswa, dan juga pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang itu bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk organik misalkan, gitu ya. Dan terus yang berikutnya, hal yang menarik buat saya dari sisi finansial. Banyak orang mengatakan bahwa tanpa ada modal uang, semua program pasti akan tidak bisa berjalan dengan baik, gitu kan. Tapi saya berpikir tanpa modal finansial bisa saja kita jalankan program tersebut, gitu ya, tanpa harus melibatkan modal finansial. Maksudnya finansialnya bisa kita meminimalisir, ya, kebutuhan modal finansial. Tanpa bergantung dari modal finansial, program yang akan kita jalankan tidak bisa terlaksana dengan baik, gitu kan. Saya kira itu, Pak, yang 3 hal yang menarik yang membuat saya
menyusun program-program yang ada di sekolah kita ini. Baik. Jadi yang pertama tadi manusia ya, di mana di aset manusia ini ada kepala sekolah, kemudian ada guru, dan ketika melakukan kolaborasi ya, kolaborasi untuk mengelola lingkungan, membuat prakarya, mengolah apa namanya itu tadi limbah, kemudian menghasilkan kerajinan ya, kemudian bisa dimanfaatkan ya untuk mendaur ulang barang-barang bekas ya. Bisa juga dengan pengelolaan lingkungan menjadi pupuk ya, bisa jadi pupuk kompos. Jadi potensi-potensi itu sebenarnya ada dan bisa untuk melibatkan siswa aktif. Iya, betul sekali. Tujuannya kan untuk pembelajaran siswa. Pembelajaran. Ya. Nah, selain dari pembuatan barang bekas, kemudian pengolahan pupuk organik, mungkin ada program-program lain yang sekiranya ingin diwujudkan atau menjadi cita-cita Pak Darwati terkait dengan potensi sumber daya yang lain mungkin bisa diceritakan. Ya, sebagai seorang guru bahasa Inggris, salah satu impian saya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sini untuk meningkatkan kemampuan di bidang bahasa Inggris, gitu kan? Dan salah satu cita-cita saya yang mudah-mudahan suatu saat nanti terwujud di sini adalah membawa piala ke sekolah dengan mengikuti berbagai macam lomba terkait dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan di sini sudah kita disiadakan wadah namanya English Club ya. Di sana tempat kita mendidik siswa-siswi kita yang ada di sini untuk berkompetensi dalam bidang bahasa Inggris ya kan? Dan sebelum pandemi selama pandemi ini memang kita belum bisa berjalan, namun karena pandeminya sudah menurun dan kita sudah mencoba mulai minggu yang lalu. Sudah dimulai dalam bentuk eskul English Club gitu ya. Nah, mudah-mudahan tuh bisa berjalan dengan baik, dan karena kita sudah mendapat guiding lainnya atau pembelajaran dari program guru penggerak ini, alhamdulillah ke depan kita bisa melakukan monitoring, evaluasi, dan juga bisa merefleksikan diri gimana hasilnya dari program yang sedang kita jalankan ini. Jadi perubahan yang ingin diharapkan ya setelah melakukan pemetaan potensi sumber daya yang ada di sekolah, Pak Darwati ingin meningkatkan kemampuan di bidang bahasa Inggris ya. Di mana ketika nanti diikutkan di kejuaraan atau lomba atau kejuaraan bisa menghasilkan juara gitu, ya. Dan salah satunya adalah menggunakan ekstrakurikuler English Club. Terima kasih Pak. Kita masuk di refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Yang pertama, bagaimana proses yang Pak Darwati lakukan ya, dalam menemukan atau mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di sekolah? Apakah bertanya kepada rekan-rekan TU mengenai aset yang ada di sekolah, atau mungkin malah mengidentifikasi sendiri ya? Kalau saya sendiri caranya melalui observasi, pengamatan, melihat elemen-elemen yang ada di sekolah ini, kira-kira potensi apa sih yang bisa kita kembangkan di sini. Dengan observasi itu kita bisa memetakan program-program yang mau kita jalankan, dan seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah muncul ide-ide atau program yang dijalankan, misalnya kebersihan sekolah, terus memanfaatkan sampah yang tidak terpakai yang bisa didaur ulang menjadi pupuk organik, dan juga saya melihat meningkatkan sumber daya manusia di bidang
pariwisata, ya kan, dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Apalagi sebentar lagi di daerah kita ini NTB akan ada event internasional, itu seperti MotoGP itu, dan sumber daya manusia di bidang pariwisata harus lebih ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi. Dan di sekolah kita sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan siswa-siswi yang tentu saja harus pandai berbahasa Inggris, gitu kan. Nah, dari pengamatan itu bisa banyak hal sih, program-program yang akan kita lakukan. Namun saya akan coba fokus pada 3 hal tersebut dengan modal yang sudah saya dapatkan atau pembelajaran yang sudah dapatkan dari program guru penggerak ini. Mudah-mudahan dapat tercapai. Baik, Pak. Jadi proses ya atau cara untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya yang di sekolah, Pak Darwati melakukan observasi secara langsung, terjun langsung ke lapangan, apa saja yang sekiranya bisa ditingkatkan menjadi potensi untuk dikembangkan ke depan, ya. Salah satunya tadi kebersihan sekolah, pengolahan sampah untuk pupuk organik, kemudian meningkatkan SDM di bidang bahasa Inggris karena kita memang lokasinya di tempat wisata, gitu, sehingga kemampuan berbahasa Inggris itu sangat penting. Luar biasa. Nah, apa saja kendala atau tantangan yang Pak Darwati hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Nah, mungkin ada hal-hal yang menjadi hambatan, mungkin bisa diceritakan. Baik, kalau menurut saya tantangan yang sangat besar dan terbesar yang saya hadapi adalah tantangan modal manusianya. Karena ini yang akan kita kembangkan, kita memperdayakan, gitu ya. Kalau modal-modal yang lain udah tersedia di sekolah, tinggal bagaimana cara memanfaatkan modal tersebut. Cuman modal manusianya ini yang sulit untuk kita arahkan, atau kita ajak kolaborasi, atau kita ajak ikut serta dalam melakukan segala program yang kita punya. Tantangannya itu seperti misalkan kalau kita mau program English Club gitu, tantangannya adalah minat siswa untuk belajar bahasa Inggris itu masih sangat minim, gitu kan. Terus ketertarikan atau mau ikut serta terjun dalam berkolaborasi untuk menjalankan program itu yang masih kita rasakan masih sangat-sangat minim sekali, sehingga ya program yang akan kita jalankan mungkin agak tersendat-sendat, gitu kan. Saya pikir itu masalah yang terbesar yang saya rasakan, itu modal manusianya, ya. Walaupun sekarang kepala sekolah sudah mendukung 100%, tapi yang di bawahnya itu masih ngeremang-ngeremang gitu kan. Seperti ada teman guru bahasa Indonesia yang menyatakan menyatukan hati itu yang sangat sulit kita lakukan. Gimana strategi-strategi yang kita pakai supaya modal manusia yang ada di sekolah ini bisa menjalankan program yang kita rencanakan dengan sebaik mungkin, gitu. Jadi memang kendala itu ada, ya. Salah satunya adalah di potensi sumber daya manusianya. Karena bagaimanapun juga manusia ini kan makhluk hidup, ya, pola pemikiran yang lain-lain. Betul sekali. Ketika yang satu semangat, yang satu tidak. Itu minat, yang satu tidak. Ini susahnya di situ. Susahnya di situ, Pak. Kalau untuk fisik dan sebagainya kan bisa lah diatasi, kan. Yang manusia ini yang agak susah. Susah sekali. Luar biasa.
Nah, ketika Pak Lalu Darwati sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, perasaannya bagaimana Pak Lalu Darwati? Ya, setelah melakukan observasi itu kita merenung, berpikir gimana sih caranya kita kembangkan yang ini itu gitu kan. Nah, dari proses renungan itu kita menemukan jawaban, kita coba melakukan hal seperti ini, dan kalau berhasil ya pasti akan merasa senang, bangga, dan saya merasa saya sudah bisa menjalankan semua apa program yang akan kita laksanakan kan? Kalau sebelumnya karena belum mendapatkan pelatihan seperti ini, kita atau saya sendiri belum tahu melakukan apa gitu. Hanya sekedar melaksanakan saja apa yang sudah diperintahkan gitu. Tapi kalau sekarang setelah mendapatkan pelatihan dari program guru penggerak ini, saya merasa saya sudah mengetahui jalan ya untuk melaksanakan segala program yang ingin kita lakukan. Saya merasa seperti itu sih Pak. Jadi apa kita sebut itu ya, punya inisiatif, punya tongkat lah ya untuk menjalankan program itu, petunjuk untuk menjalankan program itu. Karena asetnya ini sudah ada nih. Sudah ada. Jadi jalannya itu sudah terbuka. Tinggal melaksanakan. Jadi di dalam diri kan muncul inisiasi yang ingin kita jalankan apa saja yang ada di sekolah kita ini kan. Nah seperti itu Pak. Nah baik. Ketika Pak Lalu Darwati tadi melakukan, tadi kan fokusnya ke sumber daya manusia, terutama di bidang bahasa Inggris, kemudian ada pengolahan lingkungan yang arahnya ke pengolahan pupuk organik. Nah, itu yang pertimbangannya. Nah, yang mendasari Pak Lalu Darwati kok fokus ke yang hal tersebut itu apa kira-kira Pak Lalu Darwati? Karena saya basicnya adalah pariwisata, gitu ya. Jadi itu pertimbangan pokok sekali. Sudah merasakan gimana sih kehidupan menjalankan pekerjaan di bidang pariwisata gitu, dan artinya menjanjikan masa depan yang lebih baik ke depannya begitu kan. Apalagi sekarang di daerah Lombok ini sudah ada event yang bertaraf internasional, itu sangat menjanjikan sekali masa depan yang lebih baik ya. Nah itu sih yang menjadi pertimbangan terbesar saya, sehingga itulah sebabnya saya memilih pelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan potensi kita terkait bidang pariwisata. Dan saya berharap sekali sih banyak siswa-siswi SMA 1 Kuripan yang nantinya bisa terjun ke dunia pariwisata. Dan yang sebelum-sebelumnya juga banyak sih siswa-siswi kita yang ada di sini yang bekerja di perhotelan, ya, ada yang bekerja jadi guiding, ya, dan ada juga yang ngambil jurusan bahasa Inggris untuk jadi guru, gitu ya. Jadi pertimbangan utamanya karena memang kita berada di Pulau Lombok ya, yang merupakan objek wisata. Dimana Pak Lalu Darwati sendiri juga memang dulunya basicnya itu adalah di pariwisata. Gitu ya. Itu masih tertanam dalam diri. Karena itu merupakan potensi juga. Bisa menjadi. Dan sangat besar sekali dampaknya kepada siswa, pada murid gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu kan. Luar biasa sekali. Nah, selain hal tersebut ya, yang diutamakan oleh Pak Lalu Darwati, mungkin ada sumber daya yang belum Pak Lalu Darwati dalami yang kira-kira nanti bisa menjadi potensi selain dari segi manusia, dari lingkungan tadi ya, lingkungan ada pengolahan sampah organik. Nah, mungkin ada potensi di bidang lain yang memang belum tergali. Nah, kedepannya bisa
dimaksimalkan. Nah, mungkin ada ide-ide. Ya, mungkin untuk saat ini karena sudah mendapatkan ilmunya, gitu kan, tentu saja nanti seiring berjalannya waktu, lewat observasi, lewat interview mungkin sama guru atau siswa, mudah-mudahan kita bisa menemukan hal-hal baru lagi untuk menjalankan program itu. Tentu saja tujuan utamanya adalah yang berdampak pada murid, gitu kan. Ya, semoga kedepannya semakin dengan bertambahnya ilmu, semoga ke depan bisa mengobservasi lagi, bisa menemukan lagi sumber daya yang bisa dimaksimalkan. Iya, dan terus akhirnya adalah untuk murid ya. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Lodawati untuk sumber daya kita cukupkan sampai sekarang. Kemudian kita akan merefleksikan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ya, betul. Di mana banyak mengalami dilema. Nah, berdasarkan hasil berdasarkan pengalaman yang sudah Pak Lodawati lakukan, mungkin Pak Lodawati sudah menjadi guru berapa tahun sih? Udah ada 10 tahun nih? 10 tahun lebih. Ya. Nah, ketika Pak Lodawati mempunyai pengalaman yang panjang menjadi seorang guru, nah, proses pengambilan hal-hal apa yang mempengaruhi Pak Lodawati dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, mungkin dari pengalaman yang selama ini sudah dirasakan. Sebelum mengikuti program guru penggerak ini, dalam mengambil keputusan terhadap segala masalah yang kita temui, selalu saya sendiri ini selalu berorientasi pada rasa kasihan, gitu ya. Yang kita pertimbangkan adalah masa depan anak itu sendiri. Itu yang lebih banyak menonjol ketimbang hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua, rasa emosi dalam menghadapi masalah yang ada, gitu. Seringkali kita melihat kesalahan anak, dan yang selalu menonjol duluan adalah rasa marah gitu. Kalau kita menemukan anak melakukan kesalahan, nah sering yang kita tonjolkan rasa emosi gitu, ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nah, setelah melakukan mengikuti program guru penggerak ini, kita sudah ada petunjuknya dalam membuat suatu keputusan, ya. Dan di sana ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita lakukan. Dan sekarang mindset kita, saya sendiri mencoba merubah yang dulunya melihat kesalahan, sekarang kita coba balik, di mana yang kita lihat adalah potensi positif yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, dengan menghilangkan punishment yang berbentuk fisik mungkin, gitu ya, di mana kita mencoba melihat potensi positif yang dimiliki siswa itu sendiri. Dan ini suatu kebiasaan yang tidak mudah saya lakukan, Pak, karena ini hal baru, ya, yang akan kita laksanakan. Untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu sangat agak berat, namun karena sudah ada petunjuk atau guidingnya atau pembelajaran yang sudah dikasih, ya mudah-mudahan ke depan bisa kita balikkan
yang dari kebiasaan negatif tadi itu menjadi kebiasaan positif yang akan kita lakukan. Jadi luar biasa sekali, di mana proses pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan adalah hanya berdasarkan pada rasa kasihan, atau mungkin ketika sedang emosi gitu ya, sehingga dampaknya ke anak itu kurang pas gitu. Yang kita lihat kesalahan-kesalahannya aja. Yang dilihat hanya kesalahan-kesalahan siswa. Padahal siswa itu berpotensi melakukan apa gitu ya. Dilihat itu karena kita sedang emosi gitu ya, dilihat hanya salahnya saja. Padahal siswa itu punya potensi yang lain gitu ya. Jadi yang perlu dikembangkan juga adalah bagaimana kita merubah mindset ya, dari yang tadinya melihat kesalahan, sekarang ayo melihat potensinya, apa sih kelebihan dari anak ini yang bisa dikembangkan, sehingga sebenarnya siswa ini nggak nakal, cuma tidak tidak terfasilitasi aja kesalahannya, sehingga ke depan bisa menghilangkan punishmentnya, anak ini nakal, anak ini malas, coba kita arahkan ke hal-hal yang positif, positif yang memang dia suka. Siapa tahu dari situ dah siswa itu bisa berkembang ya, luar biasa sekali. Nah, dalam melakukan hal-hal perubahan ya, menurut Pak Dawati ini kan sudah pengambilan keputusan itu sudah terus dilakukan. Tetapi ilmunya ini yang baru itu mendapatkan guidance. Nah, itu kira-kira ya menurut Pak Dawati apa yang bisa mendukung keberhasilan kita untuk terus berada di jalur yang tepat ya ketika mau mengambil keputusan gitu. Banyak sekali sih hal-hal yang mendukung ya. Terutama saya pribadi harus bekerja sama orang-orang yang punya keilmuan dalam bidang psikologis itu, kolaborasi ya, misalnya dengan guru BP ya kan, yang mereka sudah mendapatkan ilmu-ilmu kejiwaan, sudah tahu lah teori-teorinya ya kan. Kalau saya sendiri cuma tahunya teori bahasa Inggris saja tanpa mengetahui teori bagaimana menangani sikap, tingkah laku siswa itu ya. Dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, yang tidak merugikan semua pihak gitu ya. Dan juga yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membicarakan banyak hal yang terkait dengan keputusan yang akan kita ambil nanti terhadap masalah yang kita miliki. Dan kalau sudah terjalin kerjasama yang baik antara semua pihak tadi itu, saya rasa keputusan-keputusan yang akan kita ambil akan menjadi keputusan yang bijaksana, yang bermanfaat bagi siswa itu sendiri ya. Dan artinya siswa itu tidak akan merasa dirugikan dengan keputusan yang kita berikan ya. Artinya kita bagaimana mendorong siswa itu supaya mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya di sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi memang ketika kita mau mengambil keputusan tidak bisa sendiri, harus melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang mempunyai keilmuan seperti yang di guru BK, kemudian pemangku kepentingan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat juga, di mana hasil keputusan itu tidak merugikan siswa. Karena betul sekali. Bagaimanapun juga jangan sampai kita malah menghambat ya, keputusan itu malah menghambat potensi siswa itu. Nah, dari puluhan tahun Pak Dawati mengajar, mungkin ada pengalaman yang sudah terjadi ketika mengambil keputusan. Nah, itu terdapat dilema etika ataupun baik itu terkait murid ataupun dengan rekan sejawat sendiri, mungkin pengalaman itu bisa diceritakan.
terus terang aja saya belum sebelumnya mempelajari di PGP itu belum terpikirkan apakah ini dilema etika, apakah ini apa namanya trilema atau apa segala macam gitu ya, yang mengambil keputusan asal-asalan begitu ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Kalau kita sudah buat keputusan seperti ini ya sudah gitu ya. Tapi kadang-kadang nanti pas nyampe rumah kita terpikir itu keputusan saya benar apa enggak gitu ya. Jangan-jangan nanti saya berbuat keputusan yang salah gitu. Sering sih yang seperti itu. Namun setelah mempelajari teori yang ada di PGP ini, nah baru saya menyadari bahwa oh ya, ternyata dulu kita tidak pernah mempertimbangkan baik buruk suatu permasalahan gitu. Kita memberikan keputusan ya asal-asalan aja. Namun sekarang kan banyak proses yang bisa kita lakukan sebelum mengambil suatu keputusan gitu ya. Kita punya berapa langkah itu untuk menguji sebelum kita mengambil suatu keputusan. Jadi memang dilema etika itu memang sebelumnya memang sudah dirasakan, tapi nggak tahu ya kalau itu dilema etika. Tapi dari setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah ya terbuka jalan. Sekarang merasa gimana ya rasanya? Bisalah membuat suatu keputusan yang objektif gitu, yang baik. Itu bisa terapkan di sekolah, bisa juga saya terapkan di lingkungan keluarga, di rumah gitu ya. Tidak hanya di sekolah saja saya pakai, tapi alhamdulillah di lingkungan keluarga juga bisa saya terapkan. Ada tahapan-tahapannya itu ya. Betul. Nah, menurut Pak Lalu Darwati, apa yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang selama ini sudah Pak Lalu Darwati lakukan? Ya, kalau saya sih untuk saat ini harus lebih betul-betul memahami, memperdalam teori ini dan supaya nanti menjadi suatu kebiasaan dalam hidup saya. Jadi saya harus mempelajari ulang lagi, terus saya harus menemukan banyak referensi untuk mengaitkan, mengkoneksikan materi pengambilan keputusan ini dengan materi-materi yang lain ya. Dan yang paling saya harapkan sini adalah keputusan yang saya buat itu nanti akan menjadi suatu pembiasaan dalam diri. Itu saja sih Pak. Baik, jadi memang yang perlu ditingkatkan lagi adalah lebih mendalami lagi ya tentang materi ini, di mana teori-teori itu bisa kedepannya agar menjadi kebiasaan sehari-hari ya, betul sekali Pak. Diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Baik, berarti alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi pendampingan. Kita akan masuk ke sesi refleksi ya, pencapaian kompetensi 5 bulan terakhir berdasarkan pengecekan checklist kompetensi mandiri itu. Namun kita fokusnya pada bulan ini saja, tidak sampai 5 bulan yang lalu. Modul 3 berarti? Ya, betul, modul 3 saja. 1 bulan ini menurut Pak Lalu Darwati pencapaian apa yang sudah Pak Lalu Darwati rasakan gitu ya? Bisa diceritakan. Pencapaian yang luar biasa yang menurut saya. Terus terang aja kalau saya pribadi sebenarnya sebelumnya bagaimana cara membuat program itu saya tidak tahu kan. Berdampak pada murid terus terang aja. Terus bagaimana cara kita mengevaluasi dari program yang kita buat. Sebelumnya saya tidak punya ada guideline-nya, petunjuknya tidak ada sama sekali. Ya. Dan alhamdulillah untung saya ikut program guru penggerak ini. Sekarang saya merasa punya pegangan ya dalam menjalankan
tugas saya sebagai seorang guru, ya, dan juga bisa membuat program sendiri tanpa harus menunggu SK tugas dari kepala sekolah atau perintah dari kepala sekolah, gitu kan? Karena orientasinya di sini kan berdampak pada murid, gitu kan? Kita secara pribadi bisa membuat program-program yang betul-betul yang berdampak pada murid itu sendiri, dan dengan bekal metode pendekatan dalam buat program seperti Bagja, gitu kan, Miller, monitoring, evaluasi, learning dan reporting itu sudah, alhamdulillah, walaupun belum 100% saya memahami materi itu, tapi saya akan berusaha lagi untuk memperdalam lagi, mempelajari lagi, dan itu memang harus saya butuhkan, sangat-sangat saya butuhkan untuk dalam melaksanakan program apa saja yang saya inginkan, gitu kan. Tentu saja orientasinya harus berdampak pada murid, dan saya merasa udah menjadi guru pribadi yang mandiri dalam melaksanakan program pelajaran di kelas, program pembelajaran di luar kelas, dengan melihat panduan-panduan yang sudah kita diberikan, gitu kan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depan dengan bekal ini saya bisa menjalankan segala rutinitas kegiatan kita sebagai seorang guru, di mana betul-betul apapun program yang kita laksanakan adalah orientasinya harus berdampak pada murid. Kalau bahasa Inggris khususnya keterampilannya, gitu kan. Baik, jadi memang pencapaian yang 1 bulan ini sudah dialami atau dicapai adalah yang sebelumnya tidak tahu bagaimana membuat program yang berpihak pada murid, tapi alhamdulillah setelah mengikuti proses belajar 1 bulan terakhir ini ada bayangan atau ada kemampuan untuk membuat program yang berpihak pada murid dan melakukan evaluasi dari program tersebut. Harus ada. Tidak hanya membuat saja, tapi harus ada evaluasinya. Sudah berpihak pada murid atau belum program ini. Kemudian bahwa program itu tidak harus mendapatkan dukungan finansial dari sekolah yang fantastis, gitu ya. Karena mungkin di program-program kecil di dalam kelas saat mengajar pun itu juga sudah bisa dilakukan, karena pada akhirnya adalah berpihak pada murid. Itu. Baik. Nah, dalam melakukan kegiatan tersebut, dalam menyusun program ya terutama, mungkin ada kendala atau kesulitan yang Pak Lalu dapati alami, mungkin bisa disampaikan. Ya, saya merasa selama 1 bulan ini belum sih menemukan kendala-kendala yang berarti. Artinya alhamdulillah dengan ilmu yang kita miliki bisa berjalan dengan cukup baik, ya, sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan saya tidak menemukan kendala yang berat ke depannya, ya. Artinya program yang kita ciptakan ini, yang kita buat nanti itu adalah program yang bisa menyenangkan murid, ya, dan sekaligus menuntun mereka untuk memperoleh keterampilan yang benar-benar mereka butuhkan untuk mengisi masa depannya, ya. Dan apalagi ya, yang penting dalam menjalankan program itu kita melaksanakan dengan antusias, senang hati, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab, tanpa menjadikan program itu sebagai beban bagi siswa. Saya yakin dengan prinsip seperti itu, siswa akan senang melakukan dan menyadari bahwa program itu akan berguna untuk diri mereka. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala ke depan.
Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, yang sering kita temui sih kendala manusianya itu, sumber daya manusia. Kembali lagi ya, Ya. kembali lagi ke manusia. Ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang itu teori saja, gitu kan. Jadi sulit kita menyatukan keinginan hati, kan. Ya. Baik, jadi memang kendalanya memang secara langsung tidak ada ya, tidak ada. Tapi bagaimana untuk mengajak sumber daya manusianya itu agar bisa antusias, bisa dengan ikhlas senang hati mengikuti, kemudian muncul tanggung jawab, kemudian agar tidak menjadi beban. Nah itu yang mungkin agak susah ya, karena manusia itu kan berbeda-beda. Sehingga ketika manusianya atau siswa yang kita ajak itu senang, menyadari pentingnya program tersebut, karena harapannya kan bisa berdampak pada murid di kedepannya, di kehidupan dia yang ke depan tidak tahu seperti apa kan, siapa tahu bisa bermanfaat itu kehidupan berikutnya. Baik, luar biasa sekali Pak Laludawati, alhamdulillah. Terima kasih, proses pendampingan individu kelima ini sudah berjalan dengan lancar. Amin, alhamdulillah. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat agar bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini hingga bulan ke-9. Karena luar biasa sekali, banyak sekali ilmu dan materi-materi baru yang kita dapatkan. Betul sekali Pak. Dan saya merasa semua ilmunya bagi saya adalah hal-hal baru yang telah mengubah kepribadian saya sebagai seorang guru. Itu yang utama, dan mindset saya dalam menjadi guru profesional sudah alhamdulillah ada perubahan, gitu kan. Itu yang sangat saya rasakan dalam mengikuti program ini. Dan semoga setelah nantinya lulus amin. Di situnya kan setelah lulus itu justru tugas yang sebenarnya yang menunggu aksi nyata yang sebenarnya itu yang setelah lulus nanti bagaimana bisa menggerakkan teman-teman dan sejawat yang ada di sekolah itu yang mungkin kedepannya menjadi tantangan yang nyata. Dan aksi nyata itu saya berharap ada karya produk yang kita hasilkan yang bermanfaat bagi semua yang ada di sekolah, khususnya untuk siswa-siswi kita. Luar biasa sekali. Pak Laludawati, saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan. Sama-sama Pak. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.